Driver ojol dibayar antar janda mabuk pulang. Tapi pas sampai tujuan ia syok ternyata bayarannya. Saat Arif, seorang driver ojol sederhana, mendapat pesanan untuk mengantar seorang wanita mabuk pulang, ia tak menyangka akan bertemu dengan Dewi, seorang janda cantik yang penuh pesona dan misteri. Perjalanan mereka yang dimulai dengan tawa dan cerita tak terduga berakhir dengan kejutan besar. Dewi memberinya cek bernilai besar sebagai bayaran. Namun, saat Arif terperangah, Dewi mengungkapkan rencana yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan kini, ia harus memilih antara menerima godaan hidup mewah atau menjaga jarak dari dunia Dewi yang penuh rahasia. Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Selamat datang kembali di tempat yang penuh cerita seru, misteri, dan tentunya, kisah-kisah yang bikin kalian gak bisa berhenti nonton. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kami doakan semoga hidup kalian selalu dilimpahi kebahagiaan, rezeki yang melimpah, dan selalu dikelilingi orang-orang yang membawa kebaikan. Nah, kali ini kita punya cerita yang dijamin bakal bikin kalian terkejut dan penasaran. Driver ojol dibayar antar janda mabuk pulang, tapi syok pas sampai tujuan. Siapa sangka perjalanan biasa bisa berakhir dengan kejutan tak terduga, ya? Dijamin, kalian bakal terhanyut dalam alur cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan tentu saja, pilihan-pilihan hidup yang berat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang butuh hiburan seru. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Kami selalu senang mendengar suara kalian. Selamat menikmati, dan semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan hiburan buat kalian semua. Dewi terbangun dengan kepala yang berdenyut, seakan dunia berputar lebih cepat dari biasanya. Matanya terpejam erat, mencoba mengabaikan rasa pusing yang menyergap. Bukan karena dia sakit, tapi karena semalam, kebebasan yang sudah lama dia dambakan akhirnya terwujud. Minuman keras, tawa riuh bersama teman-temannya, dan percakapan yang semakin bebas membawa dirinya larut dalam kegembiraan yang kini berubah menjadi penyesalan. Dia duduk di ranjang, masih mengenakan gaun malam yang sedikit melorot di tubuhnya. Wajahnya masih terhias makeup tebal, yang kini mulai luntur. Rambut panjangnya yang biasanya terawat, kini acak-acakan, seolah menunjukkan betapa liar dan bebasnya malam itu. Di luar, suara hiruk-pikuk kota Jakarta mengalun, namun di dalam kamar yang temaram itu, Dewi merasa hanya ada dirinya sendiri, kesepian yang tak tertahankan. Sebelumnya, Dewi tak pernah merasakan kebebasan seperti ini. Bercerai beberapa tahun lalu dengan suaminya membuatnya merasa seperti dibebaskan dari belenggu kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan. Namun, hidup sebagai seorang janda bukanlah sekadar hidup tanpa pasangan. Dia merasakan kesepian yang semakin menggigit, terutama pada malam-malam seperti ini. Ketika dia merasa dunia begitu sunyi, dirinya menjadi lebih rentan terhadap godaan untuk melupakan kesedihan. Dan malam itu, dia memilih untuk menghilangkan semua rasa cemasnya dengan gelas demi gelas vodka. Namun pagi ini, kenyataan menghampiri. Sakit kepala yang tak tertahankan dan rasa lelah yang menyerang tubuhnya membuat Dewi tahu bahwa kebebasan semalam tak semudah yang dibayangkan. Tapi, seperti biasa, Dewi memilih untuk menghadapi kenyataan itu dengan sedikit senyuman. Di luar sana, dunia tak akan berhenti berputar hanya karena dia merasa lelah. Dengan langkah gontai, Dewi menuju kamar mandi. Sesaat dia merenung di depan cermin. Siapa yang bisa menebak? Di balik penampilan seksi dan tubuh yang selalu terawat ini, dia menyimpan banyak luka. Tak ada yang tahu betapa seringnya dia terjaga di malam hari, merindukan kehangatan yang pernah dia rasakan, rasa nyaman yang kini hilang bersama pernikahannya. Selesai mandi, Dewi memilih untuk memakai pakaian santai. Sebuah kaos longgar dan celana jeans yang sedikit ketat di pinggul. Di balik itu semua, tubuhnya tetap terlihat mempesona, seakan memancarkan sensualitas yang tak terbantahkan. Namun, di dalam hatinya, ada kesepian yang jauh lebih dalam dari yang orang lain bisa lihat. Dewi memeriksa ponselnya,
dan matanya tertuju pada aplikasi ojek online. Dia masih ingat betul. Malam sebelumnya dia keluar bersama teman-temannya di sebuah bar. 1 gelas vodka berubah menjadi 2, kemudian 3. Tanpa sadar, dia mengabaikan panggilan suaminya yang lama, yang kini hanya menjadi kenangan. Dan sekarang, dia terjebak dalam situasi ini, tidak ingin menghadapi kenyataan dengan kemudi mobilnya sendiri. Sambil melirik keluar jendela yang mulai terang, Dewi menyentuh layar ponselnya dan memesan layanan ojol. Ya, seperti inilah hidup. Terkadang kita membutuhkan seseorang untuk membawa kita pulang. Gumamnya pelan. 30 menit kemudian, suara klakson motor terdengar di depan rumahnya. Dewi melangkah keluar, menatap sosok pria yang sudah menunggu dengan helm di tangan. Pria itu tampak seperti kebanyakan pengemudi ojol. Muda, dengan jaket yang sudah mulai pudar warnanya karena sering terpapar hujan dan panas. Arif, begitu nama yang tertulis di aplikasi, tampak seperti pria biasa. Namun, Dewi tahu betul, kadang seorang pria biasa bisa membawa keajaiban, entah itu dalam percakapan singkat atau dalam perjalanan yang tak terduga. "Selamat pagi, Mbak Dewi," sapa Arif dengan suara pelan. Dewi hanya tersenyum tipis, tak berusaha berlebihan. "Pagi," jawabnya, berjalan mendekat dan menyerahkan helm yang sudah disiapkan. Di perjalanan, suasana mulai sedikit lebih hidup. Arif yang tadinya tampak canggung, akhirnya mulai berbicara. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya, mencoba membuka percakapan. Dewi menatapnya sekilas, dan dalam sekejap, dia melihat ada sesuatu yang berbeda di mata Arif, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. "Ke rumah, nggak jauh kok," jawab Dewi dengan suara rendah. Dia menatap keluar jendela, berpikir tentang semalam yang begitu memabukkan. Namun, semakin lama perjalanan itu berlangsung, Dewi mulai merasa ada kenyamanan dalam percakapan mereka. Meskipun dia tahu ini hanyalah percakapan biasa, ada ketenangan yang mulai mengalir, jauh dari hiruk-pikuk kehidupannya yang sibuk. Arif, meskipun tak banyak bicara, mendengarkan setiap kata Dewi dengan seksama. Dewi, dalam keadaan setengah mabuk, merasa tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa berbicara dengan seseorang tanpa harus merasa dinilai. "Kadang saya merasa hidup ini hanya soal melewati waktu," Dewi berkata, mengalihkan pandangannya ke arah Arif. "Tanpa arah, tanpa tujuan. Seperti saya sekarang ini, mengandalkan orang lain untuk membawa saya pulang." Arif terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kita semua cuma sedang mencoba mencari tempat untuk kembali, Mbak." Dewi tersenyum kecil mendengar itu. Ada sesuatu dalam kata-kata Arif yang membuat hatinya sedikit tenang. Namun, dia tahu ini hanya sementara. Setiap kali dia mulai merasa nyaman, dunia kembali memberikan pelajaran pahit. Motor terus melaju, menyusuri jalanan kota yang penuh dengan kehidupan. Dan Dewi, meskipun masih terguncang oleh efek alkohol dan kegelisahan yang melingkupi jiwanya, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam perjalanan ini, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Arif, yang awalnya hanya menganggap perjalanan ini sebagai rutinitas biasa, mulai merasa ada yang tidak biasa dengan penumpangnya kali ini. Di bawah helm yang ia kenakan, matanya sesekali melirik Dewi melalui kaca spion motor. Wanita itu terlihat tenang, namun ada semacam aura keputusasaan yang mengalir dari tubuhnya yang ramping dan menggoda. Arif tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang mengusik rasa ingin tahunya. Dewi, yang selama ini tampak seperti sosok kuat dan percaya diri, kini terlihat berbeda. Ada kesendirian di balik senyumnya yang tipis. Mereka mengendarai motor dalam keheningan yang agak canggung. Sesekali Arif berusaha menghibur Dewi dengan percakapan ringan, tapi Dewi lebih banyak diam. Mungkin, pikir Arif, ini hanya kebiasaan janda yang sudah terbiasa mengatur dunia di sekitarnya, memilih kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Namun, suasana yang seharusnya biasa-biasa saja ini mulai berubah ketika Arif melirik lagi ke Dewi. Di bawah sinar matahari pagi yang terik, wajah Dewi semakin tampak cantik dengan riasan yang mulai luntur. Meskipun begitu, kecantikannya yang matang, menggoda dan penuh dengan karisma, tetap memancar dengan sangat jelas. Arif merasa seperti terhipnotis. "Dewi,
yang merasakan tatapan Arif, sedikit menoleh ke arah pria itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Arif melihatnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Dewi merasakan ketegangan seksual yang menggelitik di perutnya. Ini bukan pertama kalinya dia merasa tertarik pada seorang pria, tapi yang ini berbeda. Arif bukan lelaki dengan gaya berlebihan, bukan juga pria yang berusaha terlalu keras. Dia hanya seorang driver ojol dengan penampilan yang sederhana. Namun, ada ketulusan yang terlihat di dalam mata pria itu, sesuatu yang jarang ditemuinya. Dengan sedikit keberanian, Dewi akhirnya membuka mulut. "Kamu pernah merasa seperti hidup ini hanya berputar tanpa arah?" Tanyanya dengan nada suara yang lebih rendah dari biasanya. Arif terkejut mendengar pertanyaan itu. Biasanya, penumpangnya hanya ingin berbicara hal-hal ringan, tetapi Dewi tampak seperti mencari sesuatu yang lebih dalam. "Pernah, Mbak," jawab Arif pelan, menyesuaikan kecepatan motornya. "Tapi, saya rasa kita semua sedang mencari jawaban atas hidup kita masing-masing. Mungkin dengan cara yang berbeda-beda." Dewi tersenyum pahit. "Saya sudah terlalu lama mencari jawaban yang tak pernah saya temukan, Arif. Semua yang saya lakukan rasanya sia-sia." Senyum Arif mulai memudar. Ada sesuatu dalam suara Dewi yang membuatnya merasa terhanyut dalam percakapan ini. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi nalurinya mengatakan untuk mendengarkan lebih dalam. "Kehidupan yang saya jalani, Arif, tak seindah yang orang lihat. Semua orang menganggap saya memiliki segala yang saya inginkan. Kecantikan, uang, kebebasan. Tapi dalam hati saya merasa kosong. Semakin banyak orang yang datang, semakin saya merasa sendiri." Arif terdiam sejenak. Kata-kata Dewi, meskipun terucap dengan ringan, menyentuh hati yang selama ini terpendam dalam dirinya. Dia mengangguk pelan, menyadari bahwa kehidupan tidak selalu seindah yang terlihat di luar. Dia juga pernah merasakan kesendirian itu, terjebak dalam rutinitas, berjuang untuk sesuatu yang tidak pasti. Namun, dalam perjalanan itu, ada sesuatu yang semakin menarik perhatian Arif. Dewi, yang semula tampak seperti sosok yang sangat independen, sekarang menunjukkan sisi yang lebih rapuh. Mungkin, dia lebih membutuhkan seseorang yang bisa membuatnya merasa dihargai, bahkan jika itu hanya untuk sesaat. Tanpa mereka sadari, motor yang mereka tumpangi mulai memasuki daerah yang lebih sepi. Hanya ada jalanan kosong dan beberapa bangunan tua di sekitar mereka. Tiba-tiba, Dewi menyentuh bahu Arif, membuat pria itu terkejut. "Aku sudah lama tidak merasa ada yang memperhatikan, Arif," kata Dewi, suaranya lebih dalam, dan ada semacam getaran aneh yang mengalir dalam kata-katanya. "Aku ingin merasa dihargai, diperlakukan seperti seorang wanita, bukan sekadar objek." Arif menoleh cepat, mencoba mengerti maksud Dewi. Namun, sesuatu di matanya berkata bahwa dia harus menjaga jarak. Namun, dalam hati, Arif tak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh. Ada ketegangan seksual yang mulai terbangun, meskipun mereka hanya dalam perjalanan biasa. "Apa maksud Mbak?" tanya Arif. Suaranya kini lebih berat, meskipun dia berusaha menjaga sikap profesional. Dewi menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku ingin merasakan hidupku dengan cara yang berbeda. Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku ingin tahu bagaimana rasanya berada dekat dengan pria yang benar-benar melihatku, bukan hanya apa yang ada di luar." Arif berhenti sejenak. Dia merasa ada tarikan yang kuat untuk lebih dekat dengan Dewi. Namun di saat yang sama, dia merasa ragu. "Mbak Dewi, saya..." Kata-kata Arif terhenti. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, antara menjaga batasan profesional atau mengikuti dorongan hatinya. Dewi, yang sudah merasakan ketegangan itu, hanya tersenyum sedikit. "Jangan khawatir, Arif. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin merasa dihargai." Suaranya semakin dalam, menggoda, seolah mengundang sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Keheningan kembali menyelimuti mereka berdua, dan meskipun Arif merasa bingung, ada satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengubah hidup mereka berdua. Suasana di dalam motor tiba-tiba terasa lebih panas dari biasanya. Arif mencoba fokus pada jalan,
Tetapi pikirannya terus melayang, mengingat kembali setiap kata yang diucapkan Dewi tadi. Apa yang sebenarnya diinginkan Dewi? Apa maksud dari pernyataan-pernyataan yang seolah menggoda tanpa pernah benar-benar mengungkapkan apa yang ada di baliknya? Dewi, yang duduk di belakangnya, tak pernah lebih tenang dari sebelumnya. Namun, ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang sebelumnya selalu ia sembunyikan, tetapi kini mulai meledak. Rasa kesepian yang semakin menggigit setiap malam tanpa kehadiran seseorang di sampingnya. Selama ini, ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Namun kali ini, ada dorongan untuk merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan. Perjalanan itu berlanjut, tapi Arif bisa merasakan bahwa ada yang berubah antara mereka. Dewi yang biasanya begitu tenang, kini tak lagi diam. Sesekali, ia menyentuh punggung Arif, dan meskipun hanya sebentar, sentuhan itu seperti memberi getaran yang mengganggu. Arif merasa tubuhnya menjadi lebih tegang. Ia mencoba tetap fokus pada jalan, tetapi dengan setiap putaran roda, pikirannya semakin terpecah antara perasaan yang menggebu dan rasa ragu yang menghantui. Dewi mendekatkan wajahnya sedikit, membiarkan rambut panjangnya menyapu bahu Arif. Arif! Suaranya mengalun lembut, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat Arif terkejut. Kamu tahu, aku sudah lama tidak merasa seperti ini, katanya. Matanya berbinar meskipun ada rasa khawatir yang terkubur dalam senyumnya. Arif terdiam, tubuhnya terasa kaku. Dia menatap ke depan, mencoba menjaga jarak fisik meskipun nyatanya dia merasa tertarik dengan kehadiran Dewi yang begitu dekat. Ada ketegangan yang terbangun di udara, begitu jelas, begitu nyata. Apa yang kamu rasakan, Mbak? Tanya Arif dengan suara berat, hampir seperti berbisik. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa di sini, tetapi dia juga tahu betul, kehidupan mereka berdua mungkin tidak akan pernah sama setelah ini. Dewi memutar tubuhnya sedikit, membiarkan kaki-kakinya menempel pada sisi motor, semakin mendekatkan dirinya ke tubuh Arif. Aku merasa seperti aku butuh lebih dari sekadar perjalanan ini, katanya dengan nada yang penuh dengan makna yang tak bisa diungkapkan secara langsung. Arif menatapnya dari kaca spion. Dalam pandangannya, Dewi terlihat seperti seorang wanita yang penuh teka-teki, seorang janda yang memendam perasaan yang lebih dalam dari yang terlihat. Matanya yang tajam mengingatkannya pada wanita-wanita yang selama ini ia hindari, wanita yang memiliki daya tarik dan kekuatan untuk menggoyahkan siapapun yang berada di dekatnya. Dewi menundukkan kepala sejenak, membiarkan rambutnya jatuh menutupi wajahnya yang cantik. Aku ingin merasakan sesuatu yang lebih, Arif. Sesuatu yang membuatku merasa hidup lagi. Suaranya semakin dalam, penuh dengan hasrat yang tak terbendung. Aku ingin tahu bagaimana rasanya diinginkan, dipegang, diperlakukan seperti wanita sejati. Arif merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia dengar sekarang membuatnya terperangah. Kata-kata Dewi tak hanya menggoda, tetapi juga penuh dengan kebutuhan yang dalam. Di sisi lain, ada rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya untuk menjaga batasan profesional, tetapi ada pula dorongan yang kuat untuk lebih mendekat, untuk merasakan apa yang disembunyikan Dewi. Dewi menempelkan tubuhnya lebih erat lagi ke tubuh Arif, membuat Arif hampir tak bisa bernapas. Keinginan itu semakin kuat, dan Arif merasa tergoda untuk membalasnya. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa ini bukan hal yang seharusnya terjadi. Mbak, kita harus berhenti, katanya dengan suara tercekat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini bukan tempat yang tepat. Dewi tertawa pelan, tidak menyangka bahwa Arif akan mencoba menghindar. Kenapa? Tanyanya dengan nada menggoda. Kenapa kita tidak bisa menikmati hidup sedikit lebih bebas? Apa yang salah dengan menikmati kebersamaan ini? Arif menggigit bibirnya, berjuang melawan perasaan yang semakin kuat. Ia bisa merasakan tubuh Dewi yang semakin mendekat, dan tubuhnya menanggapi dengan cara yang tidak bisa ia kontrol. Mbak, ini tidak seharusnya terjadi. Aku hanya seorang driver ojol, jawab Arif dengan suara bergetar. Namun, Dewi tak mundur. Itu hanya sebuah label, Arif, kata Dewi dengan lembut. Tangannya kini menyentuh dada Arif,
merasakan detak jantungnya yang cepat. Kita semua sama. Kita semua mencari cara untuk merasa hidup. Jangan khawatir. Aku tak akan meminta lebih dari yang kamu mampu berikan. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku menginginkanmu. Arif merasa tubuhnya semakin panas, dan matanya tak bisa melepaskan pandangan dari Dewi yang kini ada di dekatnya. Dalam satu gerakan cepat, Dewi memeluk tubuhnya, mencium lehernya dengan penuh hasrat. Arif tak bisa lagi menahan dirinya, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam permainan nafsu dan hasrat yang membakar. Namun, ketika Dewi melangkah lebih jauh, Arif merasa harus berhenti. "Mbak Dewi, ini tidak benar," kata Arif. Suara gemetar di tenggorokannya. Dewi menarik dirinya sedikit, menatap Arif dengan mata yang penuh gairah dan keinginan. "Tapi kamu ingin ini, Arif. Aku tahu kamu ingin ini. Aku merasakannya." Di saat itu, Arif merasa kebingungannya mencapai puncaknya. Ada dorongan kuat untuk menyerah pada keinginan itu. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa setelah ini, segalanya tak akan pernah sama lagi. Namun, pada detik-detik terakhir, Arif menarik diri, sedikit mendorong tubuh Dewi yang masih memeluknya. Keduanya terdiam, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Dewi, dengan tatapan yang penuh gairah, menyadari bahwa ia sedang melangkah di batas yang tipis antara kebebasan dan kehancuran. "Maaf, Mbak Dewi, aku tidak bisa seperti ini," kata Arif, suaranya bergetar. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan napas yang semakin berat. Rasanya seperti ada api yang membakar tubuhnya, tetapi akal sehatnya berteriak keras untuk tidak melangkah lebih jauh. Dewi menarik napas dalam-dalam, menatap Arif dengan tatapan tajam yang mencampurkan keinginan dan pengertian. "Aku mengerti," jawabnya. Namun suaranya tak bisa sepenuhnya disembunyikan dari desahan lembut yang keluar dari bibirnya. "Tapi kamu harus tahu, Arif, aku bukan wanita biasa. Aku ingin tahu apakah kamu bisa lebih dari sekadar driver ojol yang terhanyut dalam kebiasaan." Arif mengangguk, masih tertegun dengan keinginannya yang tak bisa dijelaskan. Ia melirik ke jalan, menatap rambu-rambu yang semakin dekat dengan tujuan mereka. "Tapi aku tidak ingin merusak apapun," katanya dengan suara lebih rendah. Ia berusaha untuk fokus pada tugasnya, tetapi pikirannya terus berkelana. Dewi menghela napas, lalu menunduk, menyembunyikan senyumnya yang sepertinya penuh dengan pemahaman yang lebih dalam. "Hidup itu tentang mengambil risiko, Arif," jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Kadang, kita harus keluar dari zona nyaman untuk menemukan sesuatu yang lebih. Mungkin ini juga yang kita butuhkan." Arif merasa seperti dunia ini mulai berputar lebih cepat. Mereka semakin dekat dengan rumah Dewi, dan Arif tahu bahwa sesaat lagi, perjalanan ini akan berakhir. Tapi entah mengapa, perasaan yang memenuhi dirinya lebih besar dari sekadar kecemasan. Ada dorongan yang kuat untuk tetap berada dekat dengan Dewi, meskipun dia tahu bahwa batasan-batasan yang dia tetapkan sudah mulai runtuh. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah rumah besar yang megah, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dewi menurunkan helm dan melompat dari motor dengan gesit, menunjukkan langkah yang anggun dan penuh percaya diri. Arif merasa kagum dengan cara Dewi bergerak, namun hatinya berdegup lebih kencang ketika ia menyadari bahwa kedekatan mereka akan segera berakhir. "Makasih, Arif," kata Dewi, suara lembut namun menyiratkan ketegasan yang aneh. "Kamu sudah mengantar aku dengan baik. Aku tahu kamu tidak biasa dengan hal-hal seperti ini, tapi terima kasih karena sudah tetap tenang." Arif mematikan mesin motor, merasa bingung. Itu tidak masalah, Mbak Dewi," jawabnya dengan nada pelan, berusaha menyembunyikan perasaannya yang kacau. "Tapi, terima kasih juga telah mempercayakan perjalanan ini padaku." Dewi menatapnya dengan mata yang penuh dengan emosi yang tak bisa disembunyikan. "Kamu tahu, Arif," katanya sambil mendekat, "kadang, kita hanya butuh sedikit lebih banyak kepercayaan, bukan hanya dalam perjalanan, tapi dalam hidup." Arif merasa tubuhnya kembali tergetar, dan seolah-olah ada kekuatan yang menariknya untuk lebih dekat dari yang seharusnya. Namun,
Sebelum ia sempat bergerak, Dewi menarik sesuatu dari tas kecilnya. "Ini untuk kamu," kata Dewi, dengan senyuman yang sedikit menyeringai, seperti tahu apa yang sedang dipikirkan Arif. Ia mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat, lalu memberikannya pada Arif dengan gerakan halus. "Ini sebagai ucapan terima kasih. Aku tahu ini lebih dari yang seharusnya, tapi aku rasa kamu pantas mendapatkannya." Arif memandang amplop itu, merasa kebingungannya semakin dalam. Ia membuka amplop itu, dan matanya langsung tertuju pada selembar cek besar yang hampir membuatnya terjatuh. Cek itu lebih besar dari yang bisa ia bayangkan, jumlah yang bahkan membuatnya terkejut. "Mbak Dewi, ini terlalu banyak," kata Arif, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dewi mendekat, menatap Arif dengan tatapan yang lebih dalam, penuh dengan pengertian dan rasa ingin tahu. "Jangan khawatir, Arif. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah cara aku mengapresiasi kamu. Aku tahu kamu membutuhkan lebih dari sekadar uang untuk bertahan hidup. Ini bisa membantu." Arif tak tahu harus berkata apa. Bagaimana bisa seorang wanita yang baru saja ia kenal, yang tampaknya penuh dengan misteri, begitu tahu tentang kehidupannya? Tentang kesulitan-kesulitan yang ia hadapi, utang yang harus dibayar, dan segala hal yang menekan hidupnya? Dia merasa cemas, namun ada sisi lain dari dirinya yang merasa tergoda oleh tawaran itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang, sesuatu yang lebih mengarah pada kebebasan dan pengakuan. "Kenapa kamu melakukan ini, Mbak Dewi?" tanya Arif. Suaranya hampir bergetar. Dewi tersenyum, lalu mendekat lebih lagi, hampir berbisik di telinga Arif. "Karena aku tahu kamu butuhnya lebih dari sekadar uang, Arif. Kamu butuh kepercayaan. Kamu butuh kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari apa yang orang lihat dari pekerjaanmu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu memiliki potensi lebih besar. Kalau kamu mau, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik." Arif hanya bisa menatap Dewi, merasa terperangkap dalam kata-katanya. Tidak hanya dalam uang yang diberikan, tetapi juga dalam kekuatan yang dipancarkan oleh wanita itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa dia harus menerima, bahkan jika itu berarti menjalani sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan menggoda daripada yang ia bayangkan. Namun, meskipun begitu, Arif masih merasa ragu. Tiba-tiba, ia teringat kembali tentang batasan-batasan yang ia pegang teguh. Tentang dirinya yang hanya seorang driver ojol. Dan Dewi? Dia adalah wanita yang jauh lebih dari itu. Seorang janda kaya dengan dunia yang penuh kemewahan dan kekuatan. "Terima kasih, Mbak Dewi," akhirnya Arif mengucapkan, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. "Tapi aku harus memikirkannya lebih dulu." Dewi hanya tersenyum tipis, menatapnya dengan cara yang seakan-akan tahu bahwa pertemuan ini baru saja dimulai. "Pikirkan baik-baik, Arif. Kehidupan tidak akan selalu memberi kita kesempatan seperti ini." Dengan itu, Dewi berbalik dan memasuki rumah megahnya, meninggalkan Arif yang masih terdiam di tempat, terjebak antara keinginan dan keraguan yang menyelubungi pikirannya. Arif berdiri terpaku di depan gerbang rumah Dewi. Cek besar yang diberikan wanita itu masih tergenggam erat di tangannya. Matahari mulai terbenam, tetapi perasaan di hatinya terasa seperti api yang tak kunjung padam. Di satu sisi, ia merasa terhormat, terkejut, bahkan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi di sisi lain, ia merasa tersesat, terjebak dalam dunia yang jauh dari kenyamanannya. Apa yang harus dia lakukan dengan uang itu? Apa yang harus dia lakukan dengan perasaan yang mulai tumbuh untuk Dewi? Setelah beberapa menit terdiam, Arif akhirnya menekan tombol gas motor dan melaju pergi. Jalanan terasa sunyi, namun pikirannya dipenuhi oleh bayangan Dewi yang mempesona, dengan tubuhnya yang menggoda dan tatapan yang penuh makna. Sesuatu di dalam dirinya bergolak, memaksa dirinya untuk kembali ke dunia yang lebih gelap, dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Keesokan harinya, Arif merasa cemas. Pekerjaannya sebagai driver ojol berjalan seperti biasa, tetapi perasaannya tak bisa ia kontrol. Setiap kali ia memandang cek itu, hati kecilnya bertanya-tanya, apakah keputusan untuk menerima uang itu akan mengubah segalanya?
Namun, rasa penasaran tentang Dewi, tentang apa yang sebenarnya ia inginkan, terus menghantui langkahnya. Tidak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Arif melihat nama Dewi muncul di layar. Hatinya berdebar. Dengan sedikit ragu, ia menjawab telepon itu. "Arif," suara Dewi terdengar lembut namun tegas. "Apa yang kamu pikirkan tentang kemarin?" "Dewi, aku belum tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat," jawab Arif. Suaranya terbata-bata. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku." Dewi tertawa pelan. Suara tawa itu membuat Arif semakin gelisah. "Aku ingin kamu tahu, Arif, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat. Kamu tahu, bukan semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama kalau mereka tidak berani mengambilnya." Arif menghela napas. "Aku hanya seorang driver, Dewi. Aku tidak seperti pria-pria yang biasa kamu kenal." "Aku tahu," jawab Dewi, suaranya sedikit lebih lembut. "Tapi justru itu yang membuatmu menarik, Arif. Kamu berbeda. Kamu tak seperti mereka. Itu yang aku suka dari kamu." Tiba-tiba, Dewi terdiam sejenak, dan Arif bisa mendengar suara deru napas Dewi yang sedikit lebih dalam, seakan ia sedang mengatur kata-katanya. "Arif," katanya kemudian dengan suara lebih rendah, lebih menggoda. "Aku ingin kamu datang ke rumahku malam ini. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Sesuatu yang lebih dari sekadar cek atau uang." Tanpa menunggu jawaban dari Arif, Dewi menutup telepon. Arif terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu dalam kata-kata Dewi yang mengganggu pikirannya. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang hubungan yang berkembang. Sesuatu yang lebih dari sekadar dorongan fisik. Arif tahu betul bahwa jika ia menerima undangan itu, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Arif memutuskan untuk pergi. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya, mencoba untuk menjaga penampilan agar tidak terlihat terlalu ceroboh. Sesampainya di depan rumah Dewi, ia merasa tertekan, seolah sesuatu yang besar sedang menunggunya di dalam. Dewi membuka pintu dengan senyum yang misterius. Matanya penuh dengan keinginan yang tak bisa disembunyikan. "Selamat datang, Arif," katanya lembut. Suaranya penuh godaan. "Aku senang kamu datang. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang akan membuatmu memahami hidup ini dengan cara yang berbeda." Dewi mempersilakan Arif masuk, dan Arif menatap ke dalam rumah yang penuh dengan kemewahan. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berkilau, mewah, dan sangat berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Dewi mengajaknya duduk di ruang tamu yang luas, sementara dia sendiri duduk di dekatnya, terlalu dekat. "Apa yang ingin kamu tunjukkan?" tanya Arif, suaranya tegang, mencoba menjaga jarak. Dewi memandangi Arif dengan tatapan yang dalam, seakan menilai setiap bagian dari dirinya. "Aku ingin kamu merasa dihargai, Arif," jawab Dewi. Tangannya meraih gelas berisi wain merah yang sudah disiapkan. "Minumlah ini. Nikmati malam ini tanpa rasa cemas." Arif mengangguk pelan, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman. Wain itu terasa kuat di lidahnya, tetapi ia meneguknya juga, mengikuti alur yang ditentukan Dewi. Semakin lama, rasa cemasnya mulai luntur, digantikan oleh sensasi hangat yang mulai merayapi tubuhnya. "Kamu tahu, Arif," Dewi berkata sambil mendekatkan dirinya, "kadang kita harus memberi sedikit lebih dari yang biasa kita berikan untuk menemukan kebahagiaan sejati." Arif menatapnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dewi semakin mendekat, dan kehangatan tubuhnya membuat Arif merasa gelisah. "Aku tahu kamu ingin lebih dari ini, Arif," katanya dengan suara yang sangat menggoda. "Aku bisa merasakannya dalam caramu menatapku. Kamu ingin tahu rasanya hidup bebas, kan?" Dengan setiap kata yang keluar dari bibir Dewi, Arif merasa semakin terperangkap. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya, tetapi hasrat yang menggelora di dalam tubuhnya membuatnya tak bisa berpaling. Dewi menyentuh tangan Arif. Gerakannya lembut namun penuh keyakinan. Arif menarik napas dalam-dalam,
mencoba untuk mengendalikan perasaannya yang mulai menguasai dirinya. Namun Dewi sudah terlalu dekat. Tubuhnya yang ramping dan seksi, gerakan lembutnya, semua itu terlalu menggoda untuk ditolak. Dewi mendekatkan wajahnya, dan Arif bisa merasakan setiap detik yang berjalan semakin intens. "Aku tahu kamu ingin ini, Arif," Dewi berkata. Tatapannya mengalir dengan rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam. "Kamu tahu apa yang aku inginkan. Tidak ada yang salah dengan merasakan kebebasan sejati." Dalam sekejap, Dewi menggeser wajahnya lebih dekat, dan sebelum Arif sempat menghindar, bibir Dewi sudah menempel lembut di bibirnya. Sebuah ciuman penuh gairah yang seakan menghanyutkan segala keraguan. Arif terperangah sejenak, namun akhirnya ia membiarkan dirinya tenggelam dalam ciuman itu. Malam itu, dunia luar seakan menghilang, hanya ada mereka berdua, terjebak dalam pergulatan hasrat yang tidak bisa lagi dihentikan. Arif masih terengah-engah, matanya terbuka lebar, hatinya berdegup kencang, tidak hanya karena hasrat yang baru saja dilampiaskan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang semakin kuat dan tak terkontrol. Dewi, dengan segala pesonanya yang memikat dan tidak bisa dibantah, berada di sampingnya, menatapnya dengan tatapan penuh misteri. Tubuhnya yang terbaring di samping Arif itu seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Mereka berdua terdiam sejenak, tenggelam dalam keheningan yang aneh, tidak nyaman namun juga memabukkan. Dewi memiringkan tubuhnya, matanya yang tajam dan menggoda menatap Arif. Ia menggerakkan tangannya dengan lembut, menyentuh dada Arif yang masih berdegup cepat. Dalam keremangan cahaya malam, Arif bisa melihat betapa Dewi begitu menggoda, penuh dengan aura yang memancarkan kekuatan dan gairah yang luar biasa. Dewi tersenyum tipis, senyum yang mengandung sejuta makna. "Arif," kata Dewi, suaranya lembut dan menggoda, namun juga penuh dengan sesuatu yang lebih dalam. "Apa yang kamu rasakan sekarang?" Arif menatapnya, mulutnya terbuka, namun kata-kata tak bisa keluar. Ada begitu banyak perasaan yang terperangkap di dalam dirinya, antara kebingungannya, hasrat yang baru saja terpuaskan, dan kebimbangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa setelah malam ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia juga merasa bahwa perasaan yang ia rasakan lebih kuat dari sekadar kekacauan yang mengisi pikirannya. Dewi menatap Arif dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. "Aku tahu kamu sedang bingung. Kamu merasa terjebak dalam dunia yang tidak kamu kenal, bukan?" Lanjut Dewi, suaranya terdengar tenang, seolah-olah dia sudah tahu apa yang Arif rasakan tanpa perlu dia katakan. Arif mencoba mengumpulkan pikirannya, mencoba menjawab. "Dewi, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya begitu cepat. Aku bukan seperti mereka. Aku hanya seorang driver ojol." Dewi tertawa pelan. Namun ada keseriusan yang tersembunyi di balik tawa itu. "Arif, kamu harus berhenti berpikir seperti itu. Kamu lebih dari sekadar driver. Kamu punya potensi yang lebih besar. Dan aku ingin membantu kamu menemukannya." Dewi bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang. Matanya masih tertuju pada Arif. Arif yang duduk bersandar di bantal, mencoba mengatur napas, merasa seperti dunia berputar lebih cepat dari sebelumnya. Dewi menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, seolah dia sudah merencanakan semuanya. "Apa maksudmu?" tanya Arif dengan suara yang sedikit gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Dewi?" Dewi tersenyum, namun kali ini senyum itu penuh dengan misteri dan sesuatu yang lebih gelap. "Aku ingin kamu bekerja untukku, Arif. Aku tahu kamu punya potensi yang belum kamu sadari. Aku ingin kamu menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, yang lebih menggairahkan. Tapi untuk itu, kamu harus melepaskan diri dari keterbatasan yang selama ini kamu pegang." Arif terdiam. Kata-kata Dewi menggelayut di pikirannya. "Bagian dari dunia yang lebih besar?" tanyanya bingung. Aku tidak mengerti." Dewi mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Arif. "Dunia ini penuh dengan kesempatan yang tak terlihat. Arif, kamu hanya perlu membuka matamu untuk melihatnya."
Aku bisa memberimu itu. Aku bisa memberimu lebih banyak daripada sekadar uang yang aku berikan tadi. Aku bisa memberikanmu hidup yang selama ini kamu impikan. Arif merasa hatinya berdebar lebih kencang. Namun ada rasa ragu yang kembali muncul. Ia sudah merasa terhanyut dalam dunia Dewi yang penuh godaan dan kemewahan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Apakah dia siap untuk membayar harga tersebut? Apakah dia siap untuk kehilangan segalanya? Dewi menunggu jawabannya. Matanya menatap dalam seolah-olah menunggu keputusan yang tak terhindarkan. Aku tidak tahu, kata Arif akhirnya. Suaranya lembut namun penuh kebimbangan. Aku tidak tahu apakah aku siap dengan semua ini. Semuanya terasa begitu cepat. Dan aku. Dewi menyentuh bibir Arif dengan jarinya, menghentikan kata-katanya. Dengarkan aku, Arif. Hidup ini bukan soal menunggu kesempatan datang. Hidup ini soal menciptakan kesempatan itu sendiri. Aku tahu kamu punya potensi besar. Aku tahu kamu bisa lebih. Tapi kamu harus memilih sekarang. Arif menatap Dewi, matanya yang penuh dengan kebingungan, namun juga dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang kuat. Ia tahu bahwa pilihan ini tidak bisa dihindari. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dewi, aku. Arif terdiam sejenak, menelan kata-katanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan itu. Aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri. Dewi memegang tangan Arif dengan lembut, namun penuh kekuatan. Kamu tidak akan kehilangan dirimu, Arif. Justru, kamu akan menemukan dirimu yang sejati. Tapi untuk itu, kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyamanmu dan menerima dunia yang aku tawarkan. Arif menatap Dewi dengan perasaan yang campur aduk. Apa yang bisa dia katakan? Apakah dia berani untuk menerima tawaran itu? Dunia Dewi adalah dunia yang penuh dengan kemewahan, tetapi juga penuh dengan rahasia gelap. Ini bukan sekadar tentang uang atau status. Ini tentang kehidupan yang akan mengubah siapa dirinya. Dewi berdiri perlahan, menatap Arif dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Kamu punya waktu untuk berpikir, Arif. Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dengan itu, Dewi berbalik dan meninggalkan Arif di kamar yang penuh dengan kebingungan dan keraguan. Arif menatap punggung Dewi yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar terpojok. Dunia baru yang Dewi tawarkan, dunia yang penuh dengan godaan dan kekuasaan, kini terbentang di hadapannya. Tapi apakah ia siap untuk memasuki dunia yang akan mengubah segalanya? Atau akankah ia memilih untuk tetap memegang teguh hidup sederhana yang selama ini ia jalani? Arif tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah keputusan ini diambil. Dunia baru menunggu, dan keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia setelah mengikuti kisah yang penuh intrik dan kejutan ini. Seperti yang kita lihat dari cerita Arif dan Dewi, kehidupan ini seringkali penuh dengan pilihan sulit dan godaan yang tak terduga. Terkadang, kita harus menghadapi rintangan dan ujian dalam hidup untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dari kisah ini, kita bisa ambil hikmah bahwa setiap langkah yang kita ambil akan mempengaruhi jalan hidup kita. Terkadang, keputusan yang kita buat dengan hati yang ragu bisa membuka pintu kesempatan, tapi juga bisa membawa kita ke dunia yang tak terduga. Jadi, ingatlah untuk selalu berpikir matang sebelum mengambil langkah besar dalam hidup. Semoga cerita ini memberikan kalian inspirasi untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan selalu mencari keseimbangan antara ambisi dan moralitas. Saya doakan semoga kalian semua dilimpahi kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang kalian hadapi. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak kisah menarik lainnya. Like jika kalian menikmatinya, share ke teman-teman kalian yang juga perlu hiburan, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami senang mendengar cerita dan pandangan kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jaga semangat dan terus ikuti Janda Elite.